Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar kembali tentang adab-adab Islami dari Kitabul Jami' karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan kita masuk pada hadis ke-6, anjuran menjilati jari sesudah makan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai beliau dan meridai bapaknya yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha." Jika salah seorang dari kalian makan makanan, maka jangan dia jangan dia bersihkan tangannya sampai dia menjilatinya. Au yul'iqaha, atau dia menjilatkan jarinya kepada orang lain, maksudnya kepada istrinya atau kepada anaknya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Jika salah seorang dari kalian makan makanan, maka jangan dia bersihkan dulu tangannya sampai dia menjilatinya, atau dia menjilatkan jarinya atau tangannya kepada orang lain. Hadis ini mengajarkan tentang adab kita terhadap makanan. Bahwasanya kalau kita makan, hendaknya habis, jangan tersisa. Ya, kita berusaha makan, kita menghargai makanan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, jangan ada yang terbuang-buang. Allah melarang kita mubadzir, ya. Wala tubadzir tabdzira, jangan berbuat tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, ya. Sungguhnya orang-orang tukang tabdzir adalah teman-temannya syaitan. Oleh karenanya makan berlebih-lebihan, makan terbuang-buang, itu adalah kegiatan syaitan. Itulah kegiatan syaitan. Kita harus menjauhi kegiatan tersebut. Di antara adab Islami yang membuat kita menghargai makanan, jangan sampai ada yang terbuang. Maka kita jilat sisa makan yang ada di jari kita. Ya. Sehingga kita bisa pastikan semua makanan kita makan. Kalau kita makan masih ada yang berlebihan, berikan kepada saudara kita. Masih banyak saudara-saudara kita yang kelaparan, yang masih susah makan, ya. Bahkan bukan cuma itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan kalau ada makanan yang jatuh di lantai atau di tanah misalnya dan bisa dibersihkan. Nabi suruh bersihkan kemudian makan. Ini bentuk menghargai karunia Allah Subhanahu wa taala, tidak terbuang-buang. Jadi basi, enggak dimakan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha." Jika makanan kalian jatuh, maka ambillah. Falyumit makana biha min adhan. Ada kotoran dibersihkan, falyakulha. Setelah itu makan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita makan apel jatuh, makan anggur jatuh, makan korma jatuh, bersihkan, ada kotoran bersihkan, cuci, habis itu makan. Wala yada'ha lisyaitan. Jangan dibiarkan untuk syaitan. Wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu. Dan jangan dia mencuci atau mengusap tangannya dengan kaos tangan atau tisu semacam itu sampai dia jilati dulu jari-jarinya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah. Karena dia tidak tahu di bagian mana, ya, makanan tersebut yang ada berkahnya. Jadi lihatlah bagaimana bahwasanya Nabi mengajarkan bahkan makanan yang jatuh kalau bisa kita bersihkan, jangan kita buang. Kita ambil, kita bersihkan, kita makan. Sekali lagi ini Islam mengajarkan kepada kita untuk menghargai rezeki, bahwa makanan itu harus dihargai. Jangan sampai kita buang-buang makanan. Di sana ada orang-orang banyak yang tidak bisa kenyang, makan terbatas. Tapi kalau kita baca cerita tentang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, sampai para sahabat ketika menggali Khandaq untuk persiapan perang Khandaq, mereka kelaparan sampai mereka mengikatkan batu ke perut mereka karena untuk mengurangi rasa lapar. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan rasa lapar mereka, ternyata mereka mendapati Nabi juga mengikat perutnya dengan batu. Saking kelaparan. Sementara kita sekarang makanan kita buang-buang, dan itu adalah teman syaitan. Itu cara-cara syaitan menjadikan seorang hamba
tidak pandai bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan itu semua yang makanan kita buang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan salah satu sebab kenapa kita disuruh untuk menjilat jari, di antaranya agar kita menghargai makanan. Dan termasuk kalau kita makan dengan sendok misalnya, sendoknya kita jilati kalau memang ada makan. Artinya tidak bisa kita habiskan kecuali dengan kita jilati kalau memang ada sisa. Ya, atau kita makan pakai sumpit misalnya ada daging yang masih tersisa, kita jilatin. Agar semuanya bisa kita pastikan kita makan tidak ada sedikit pun yang kita buang ya. Kalau dulu sebagian orang tua dulu mungkin mereka ngajarin anaknya jangan ada yang buang nasi, nanti nasinya nangis ya. Tentu ajaran yang keliru ya, cuma maksudnya baik, cuma caranya keliru ya. Kita bilang nasi, butiran-butiran nasi adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diajari oleh Islam untuk menghargai makanan. Kalau sudah berkelebihan, kasihkan sama orang. Jangan ngambil banyak-banyak kemudian dibuang banyak-banyak ya. Ya, tidak diperlukan. Ini sebab pertama. Sebab kedua, kenapa kita dianjurkan untuk menjilat makanan? Untuk memastikan semua yang kita makan, yang kita taruh di piring semuanya habis. Karena ketika kita sedang makan, ada keberkahan turun di piring kita itu. Dan kita tidak tahu yang keberkahan tersebut di bagian makanan yang mana. Apakah yang tersisa, apakah yang sudah kita makan, ya. Makanya Nabi ketika menyuruh seorang untuk menjilat-jilat jarinya, Nabi mengatakan innakum la tadruna fi ayyihi al-barakah. Kalian tidak tahu di bagian makanan manakah yang di situ ada keberkahannya. Tapi kalau kita makan habis, semuanya dimakan habis, sudah dipastikan kita makan makanan yang Allah turunkan keberkahan. Dan kalau sudah diturunkan keberkahan kita makan, berarti kita akan berkah. Amalan kita akan berkah, kita akan produktivitas ya. Semangat beribadah ya, karena makanya kita makan berkah. Makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk bersahur ya. Tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi meskipun sedikit, walau jur'atan min ma. Kata Nabi meskipun hanya seteguk air. Karena makanan yang kita makan itu seluruhnya berkah. Sehingga ketika siang hari kita semangat baca Quran, semangat beraktivitas meskipun dalam kondisi berpuasa. Jadi inilah dua sebab. Pertama, menghargai makanan itu sendiri. Yang kedua, agar kita bisa memastikan bahwasanya yang kita makan ada berkahnya. Karena kalau kita makan nih, ternyata sisa sedikit, sisa sendok kita nggak makan. Ternyata keberkahan turunnya di sisa tersebut. Kita makan, ternyata ada sisa mungkin beberapa butir beras, nasi di sini. Kita cuci. Padahal disitulah keberkahannya. Bisa jadi, kita nggak tahu. Kapan kita makan keberkahan itu akan mengaruhi tubuh kita, mengaruhi semangat kita beribadah, mengaruhi keimanan kita, mengaruhi ketaatan kita. Karena kita makan makanan yang berkah. Sementara kita enggak tahu di mana Allah turunkan keberkahan ketika kita makan. Makanya dia mengatakan hatta yal'aqaha, jangan dia cuci dulu. Fala yamsah yadahu bil mindil, jangan dia usap tangannya dengan semacam kaos tangan atau semacam tisu sampai hatta yal'aqaha, sampai dia menjilat jari-jarinya. Au yul'iqaha, atau dia jilatkan kepada orang lain yang dia cintai ya. Tentu bukan berarti teman kita makan bareng-bareng kemudian jilat tangan saya, enggak, maksudnya kalau lagi makan sama istri kita jilat tangan dia jilat tangan kita, enggak ada masalah. Atau dengan anak kita suruh jilatin, enggak ada masalah ya. Yang penting tidak ada makanan yang terbuang, semuanya berkah ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkadang sebagian orang mungkin merasa minder untuk melakukannya, merasa kayaknya kurang sopan melakukannya, kesannya terkesan rakus. Kita bilang, dah, ini sunnah Nabi. Kalau telah datang dari Nabi SAW, kita mengatakan sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Nabi yang suruh kita kerjakan. Terserah orang menilai apa. Tapi kita punya penjelasan sendiri yang kita yakini bahwasanya ini adalah tata cara Islami. Dengan kita bersih makan, sampai sendok kita jilatin ya, tidak ada yang tersisa, menunjukkan kita menghargai makanan. Bukan berarti kita ambil banyak-banyak, kita habiskan sampai kenyang. Enggak, maksud saya kita ambil secukupnya yang menurut kita perlu. Ketika kita makan benar-benar habis, sehingga tidak ada makanan yang terbuang. Sementara kita lihat betapa banyak orang buang makanan. Buang banyak, basi, disimpan basi, tidak dimakan. Ini tentu menghilangkan keberkahan. Dan inilah teman-teman syaitan. Taib. Hadis berikutnya, hadis ke-7. Adab-adab memberi salam. An Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, liyusallimas shaghir 'alal kabir. Hendaknya yang muda memberi salam kepada yang besar. Jadi kalau bertemu antara dua orang, siapa nih yang dulu memberi salam?
Ini dibahas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Liyusallimu shaghir 'alal kabir." Yang muda memberi salam kepada yang lebih tua. Wal mar 'alal qa'id, yang lewat memberi salam kepada yang duduk. Wal qalil 'alal katsir, yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, war raqib 'alal mashi, yang naik kendaraan memberi salam kepada al mashi, kepada yang berjalan kaki. Ya, di sini lihat, ada yang kecil, yang lebih muda beri salam kepada yang lebih tua. Kenapa penghormatan? Menghormati yang lebih muda, menghormati yang tua. Ini seharusnya demikian. Kemudian al-mar al-qaid, kemudian yang lewat ya menghargai yang kesopanan, yang lewat memberi salam kepada yang duduk ya. Dia yang lewat ya. Kemudian al-qalil alal katsir, yang sedikit memberi salam kepada yang lebih banyak. Jangan yang banyak memberi salam yang sedikit. Kemudian yang naik kendaraan warraqib alal masy, beri salam kepada yang jalan kaki. Ini adalah 4 model ya. Para ulama menjelaskan kenapa yang muda beri salam kepada yang tua. Yang seharusnya demikian. Yang tua lebih duluan lahir, yang tua lebih dahuluan merasakan asam manisnya, garamnya kehidupan. Dia lebih tua ya. Apa namanya, Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yahram saghirana." Bukan dari golongan kami yang tidak hormat kepada yang tua dan tidak sayang kepada yang lebih muda. Yang muda dituntut hormat kepada yang tua dituntut sayang kepada yang muda. Bukan sebaliknya, yang anak muda tidak hormat sama yang tua, yang junior tidak hormat sama yang senior jengkel sama yang junior, tidak, sehingga kacau, tidak saling sayang dan tidak saling menghargai ya. Jadi kalau kita ketemu orang, kalau kita merasa paling muda, kita ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, al-mar al-qaid, yang jalan, yang duduk, yang jalan beri salam kepada yang duduk. Ya akhi, adab Islami. Ya. Assalamualaikum. Ini adab-adab, sebenarnya adab daerah kita banyak, tapi kadang tidak dengan ucapkan salam. Kayak tabe, permisi kalau orang Bugis tabe atau permisi. Ya, kalau kita Islam kita tambahkan assalamualaikum, permisi ya, boleh. Assalamualaikum tabe, jangan lupa assalamualaikumnya karena itu pahalanya di situ, syiarnya di situ. Orang Bugis melewat tabe ya. Suwon apa-apa permisi ya, numpang lewat ya. Ya, kemudian itu kebiasaan tradisi yang baik dari tanah air kita. Nah, kita tambahkan dengan assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi Pak. Assalamualaikum tabe, assalamualaikum. Begitu. Sehingga tradisi tetap kita jaga, tradisi yang sesuai dengan syariat Islam, dan kita poles dengan syariat. Sehingga syiar Islam terjalankan dan salam tersebarkan. Ini adalah syariat yang kalau kita lihat cuma orang Islam yang punya. Orang lain baru nambah-nambah. Dulu mereka tidak ada. Makanya disebutkan oleh dalam hadis bahwasanya orang bagaimana orang kafir, mereka cemburu dengan syiar orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Anak kecil bersama kepada yang tua ya. Indah ya. Akhirnya mereka bikin-bikin juga ya. Sebagian syiar-syiar Islam mereka tiru-tiru ya. Tapi kita lah orang Islam yang paling menghidupkan salam ya. Dan salam maknanya bagus. Keselamatan bagi engkau. Doa. Kita berdoa kepada orang yang kita salami. Assalamualaikum. Maksudnya semoga Allah beri keselamatan kepadamu. Semoga engkau selamat dari keburukanku. Aku tidak akan mengganggumu. Ya. Ucapan salam itu luar biasa. Jadi yang lewat mengucapkan salam kepada yang duduk. Ya, ini kadang-kadang lupa ya. Kadang-kadang nyelonong boy kata orang ya, selonongan aja, ndak ada sopan santun, ndak ada tata krama. Kita lewat kita ucapin salam ya. Meskipun yang duduk lebih kecil daripada kita, karena kita yang lewat kita yang ucapin salam. Jadi kalau Ustaz bagaimana kalau yang lewat lebih tua sementara yang duduk masih kecil? Kita bilang enggak, aturannya yang lewat yang beri salam. Yang ketiga al-qalil alal katsir, yang sedikit beri salam kepada yang banyak. Ya, kalau ada berpapasan misalnya 2 orang sama 5 orang, ya yang 2 orang yang beri salam, menghargai jumlah yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Kemudian ar-raqib alal masyi, ya. Ar-raqib alal masyi yaitu yang naik kendaraan memberi salam kepada yang jalan kaki. Ya. Kadang orang naik kendaraan ada keangkuhan, merasa tinggi, apalagi kendaraannya mewah. Dia tawadhu lah, disuruh tawadhu dengan memberi salam kepada orang jalan kaki yang mungkin jalan kaki tidak punya kendaraan. Dia buka jendela, assalamualaikum, begitu. Itu menjalankan sunnah seperti itu.
buka jendela, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Bukan cuma bel, tet 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 tet. Ya, buka jendela, Assalamualaikum. Kalau ingin menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tentu apa yang disampaikan oleh Nabi, banyak ulama mengatakan 4 perkara ini tidak sampai derajat wajib, ya. Bisa derajat wajib, bisa jadi kebalikannya, tapi sunnahnya demikian. Bisa jadi yang besar lebih dulu memberi salam kepada yang lebih muda, bisa jadi yang jumlahnya banyak lebih dulu memberi salam kepada yang lebih jumlahnya lebih sedikit, bisa jadi yang duduk memberi salam kepada yang lewat, tetapi harusnya atau sejogjanya sebagaimana aturan yang diajarkan oleh Nabi, yang kecil memberi salam kepada yang besar, yang sedikit memberi salam kepada yang banyak, yang lewat memberi salam kepada yang duduk, yang naik kendaraan memberi salam kepada yang jalan. Oleh karenanya Rasulullah SAW di antara tawadhu beliau kadang melewati anak-anak, beliau beri salam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anna Rasulullah SAW marra ala ghilman fa sallama alaihi. Rasulullah SAW melewati anak-anak, Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada anak-anak tersebut. Timbul pertanyaan, Ustaz. Jadi kita tebarin salam aja anak-anak kan enggak ngerti kadang-kadang. Kita anak kecil, TK, SD. Kita yang beri salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum, jabat tangan. Jadi kita harus hidupkan syiar itu. Antum yang ada di instansi-instansi yang ada di pondok-pondok terutama, hidupkan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Subhanallah, kita tebarkan doa. Tebar salam, tebar pesona, tebar doa. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Timbul pertanyaan, kalau umurnya sama nih. Lihat si A si B lewat, teng teng teng. Oh, sama-sama lahir 79. Teng teng teng, sama-sama bulan Oktober. Sampai bulan lahir. Kalau enggak tahu ya sudah. Enggak tahu, kalau ini mukanya muka tua tapi saya lebih baby face. Ya udah repot. Kita enggak tahu ya sudah. Kalau kita enggak tahu, yang terbaik adalah yang lebih duluan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam." Yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama kali memulai salam. Jadi kalau kita enggak tahu mana lebih tua, ya udah kita beri salam lebih baik ya. Atau kita lewat ketemu anak muda lebih muda daripada kita harapkan dia beri salam dulu menjalankan sunnah, tapi dia enggak salam-salam. Ya udah kita yang salamin, enggak apa. Mungkin dia enggak ngerti aturannya, mungkin dia enggak ngerti sunnah, atau mungkin dia lagi jengkel lihat kita. kita beri salam enggak ada masalah. Jadi sunnahnya yang muda beri salam kepada yang tua, tapi tidak harus demikian. Kalau ada masalah tertentu bisa yang tua lebih beri dulu salam kepada yang muda. Baik, bagaimana kalau ada sekelompok orang duduk, misalnya cuma 3 orang duduk, yang lewat 30 orang, lagi goes naik sepeda 30 orang. Siapa yang beri salam? Yang lewat beri salam kepada yang duduk, atau yang sedikit beri salam kepada yang banyak? Ingat, yang duduk 3 orang, yang goes 30 orang. Siapa yang duluan beri salam? Dua-duanya enggak ada masalah, tapi kita bicara yang mana lebih dahulu, sunnahnya mana? Apakah ditinjau dari jumlah yang sedikit beri salam, atau yang ditinjau dari yang lewat? Allah alam bisawab, yang dipilih oleh An-Nawawi rahimahullahu taala secara mutlak yang beri salam adalah yang lewat. Sama seperti orang masuk rumah. Sebagian ulama mengkiaskan seperti Al-Muhallab, dia mengkiaskan dengan seperti orang masuk rumah. Kalau orang masuk rumah, meskipun di rumah cuma 1 orang, yang mau masuk rumah ada 100 orang, yang beri salam siapa? Yang di luar rumah, Assalamualaikum, mau masuk. Sama, meskipun yang lewat jumlahnya banyak, yang duduk cuma 2-3 orang, tetap yang memberi salam adalah yang lewat, meskipun jumlah mereka lebih banyak, jauh lebih banyak, mungkin lebih tua, ya. Yang tetap dikiaskan dengan masalah masuk rumah. Masuk rumah yang masuk rumah yang beri salam. Tapi berikutnya, ini perhatikan, ini kadang-kadang orang lalai. Kalau kelompok ketemu dengan kelompok misalnya, atau sendiri ketemu dengan kelompok, saya sendiri, saya ketemu dengan 10 orang. Maka saya yang sedikit saya beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika kita beri salam, kita niatkan kepada seluruhnya. Karena kenyataan ini pernah saya dapatkan. Jadi saya lihat misalnya ada 5 orang, terus ada orang beri salam. Ternyata dia beri salam kepada salah satu dari kami berlima. Kemudian dia fokus kepada temannya tersebut, dia lupakan kita. Ini adab kurang tepat. Ketika sedikit memberi salam, dia beri salam kepada semuanya, baik yang dia kenal maupun dia tidak kenal. Setelah itu dia Assalamualaikum semuanya, baru dia fokus mungkin kepada teman yang dia kenal. Bukan dia fokus salam kepada yang dia kenal doang, kemudian dia ngobrol sama yang dia kenal, yang lain dia tidak pedulikan. Ini bukan demikian. Jadi ketika kita memberi salam kepada suatu kelompok, kita niatkan untuk mereka seluruhnya. Selanjutnya kita mau ngobrol kepada salah seorang dari mereka, enggak ada masalah. Tapi niat kita beri salam kepada mereka seluruhnya. Baik, kita lanjutkan hadis ke-8, masih berkaitan dengan salam, yaitu adab-adab memberi salam dalam rombongan. Ini tadi sudah kita singgung bagaimana rombongan dan rombongan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Cukup suatu jamaah kalau mereka ingin beri salam diwakili satu orang sudah cukup. Nih, 10 orang ketemu 20 orang. Yang 10 yang beri salam. Yang beri salam cuma satu orang. Assalamualaikum, dia mewakili yang 10 orang. Yang 20 orang jawab juga satu orang. Waalaikumsalam, dia mewakili 20 orang. Ini boleh. Jadi kata Nabi, yujizu anil jamaah idza marru an yusallima ahaduhum. Cukuplah bagi sekelompok jamaah kalau mereka melewati yang beri salam cuma satu orang dari mereka saja. Wa yujizu anil jamaah an yarudda ahaduhum. Dan demikian juga jamaah yang dilewati, yang lagi nongkrong, yang diwajibkan cuma satu orang mengucap waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tetapi seandainya, ya ini fardu kifayah, tapi seandainya semuanya mengucapkan salam ramai-ramai 10 orang, Assalamualaikum. Yang 20 orang juga ramai-ramai jawab waalaikumsalam, maka juga tidak jadi masalah. Bahkan mungkin lebih baik. Ya karena semuanya semangat untuk menebarkan salam, semua semangat untuk mengucapkan salam. Taib, di antara faedah yang perlu kita perhatikan, ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, berdasarkan surat An-Nisa ayat 86. Surat keempat 86 kata Allah, "Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Jika kalian diberi salam dengan suatu metode salam, maka jawablah dengan salam yang lebih baik atau yang semisalnya. Perhatikan. Fahayyu bi tahiyyatin wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian disalami dengan satu salam, dengan suatu salam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fahayyu bi ahsana minha, balaslah salam tersebut dengan lebih baik atau semisalnya. Jadi dalam menjawab kita punya dua pilihan. Pilihan pertama dengan lebih baik, pilihan kedua dengan semisalnya. Jadi dua pilihan. Pilihan pertama, pilihan kedua. Yang ini ingat kata Syekh Utsaimin rahimahullah terkait dengan lafal salam dan kaifiyah cara salam. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi, maka kita jawab lebih baik atau semisalnya. Apa yang lebih baik dari Assalamualaikum warahmatullahi? Yang lebih baik adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lafal contohnya. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ada orang kasih salam sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana jawabannya? Dua. Jawaban yang pertama ada yang lebih baik, yang terbaik, atau yang lebih baik. Maka kita jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ada tambahan wabarakatuh karena lebih baik. Wa barakatuh. Ada tambahan wabarakatuh. Kalau yang sama, minimal yang sama, ya sama dengan di atas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah selesai. Dari sisi lafal. Ustaz, bagaimana kalau dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Sudah lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita jawab? Ya, jawab cuma satu. Enggak ada yang lebih lengkap daripada itu. Maka jawaban kita juga sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini bukan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Kalau dia bilang assalamualaikum, saya bilang kalau dia bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabannya cuma satu. Jawabannya sama, karena ini salam terbaik. Kenapa? Karena itu adalah salam terbaik. Jangan tambah-tambah, jangan jawab waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh warahmatuhu. Apa macam-macam tambah, enggak boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu wa apalagi enggak. Jawabannya yang terbaik ini sama. Jadi jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang lebih baik daripada ini. Nah, ini adalah contoh masalah lafal. Kita bicara masalah lafal salam, ya. Nah, adapun kaifiyah ini juga jangan lupa diperhatikan. Gampangannya begini, jika dia menyalami dengan senyum, hendaknya kita balas dengan senyum juga. Senyum yang lebih baik, ya. Ini sebisa mungkin, ya. Kalau dia senyum cuma gigi 3 yang kelihatan, kita gigi 4 kelihatannya. Kalau bisa jadi lebih baik. Lebih baik, ya. Kalau dia salam dengan salam hangat, kita jawab juga dengan salam hangat. Kecuali kita beruzur, terlalu banyak yang beri salam, kita enggak bisa hangat kepada semuanya. Dan itu saya alami, misalnya sampai ada yang pernah protes, Ustaz saya salami dia cuek. Bukan cuek, kita terkadang ya mungkin saya juga bisa jadi salah, tapi maksud saya terkadang saya tidak tahu karena saking banyaknya, kemudian ada orang yang saya kenal sehingga saya agak fokus kepada dia, sehingga yang lain paling cuma biasa saja karena saya tidak mampu. Saking banyak yang beri salam, ya. Tapi kalau misalnya kita lagi head to head, 1 lawan 1, ya itulah kita praktekkan. Dia senyum, kita senyum. Dia memberi salam sambil memandang kita, kita pandang dia juga. Jangan dia bilang assalamualaikum, bilang waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Sambil lihat ke bawah tidak memandang dia, ini enggak tepat. Allah mengatakan fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka balaslah dengan lebih baik atau yang semisalnya. Ini sekedar adab agar kita memperhatikan adab tersebut. Dengan demikian, ketika kita memperhatikan adab-adab salam, maka salam kita akan mendatangkan berkah. Ya, akan menumbuhkan kecintaan, kasih sayang, apalagi kita jabat tangan, ada sentuhan, subhanallah. Ucapan salam saja ini punya pengaruh luar biasa, ya. Kita bilang, kirim salam buat si fulan. Saya aja kalau dapat kiriman salam saya senang sekali. Ustaz, tadi si fulan kirim salam buat antum. Ustaz fulan kirim salam buat antum, Masya Allah. Mudir ini kirim salam buat antum. Ibu saya kirim salam buat antum. Saya senang. Ada rasa sayang, masa kita merasa dihargai, manusiawi. Kita merasa dihargai, kita merasa diingat oleh, dia ingat, dia kirim salam sama saya. Benar, Masya Allah. Ingat sama saya, ya. Padahal saya jarang ketemu dia, misalnya. Kita senang. Makanya benar, salam itu menimbulkan rasa cinta. Menghilangkan hasad dan dengki. Kita mungkin dengki sama orang, tapi tahu-tahu dia kirim salam sama kita, hilang dengki kita. Kita jengkel sama dia, tahu-tahu dia kirim salam buat kita, hilang jengkel kita. Setan buat kita jengkel sama dia, setan buat kita suudzon sama dia. Tahu-tahu dia kirim salam, selesai urusan. Bagaimana kalau ketemu? Assalamualaikum langsung dengan ramah, kemudian dia pegang tangan kita, bukan sekedar ucapan. Ucapan saja punya pengaruh, apalagi ada sentuhan. Apalagi dia peluk, sudah selesai. Pengaruh luar biasa. Ya, maka jangan sepelekan masalah salam. Kata Rasulullah SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidaklah kalian masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perbuatan yang jika kalian mengerjakan kalian saling mencintai? Afsyus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Tebarkanlah salam di antara kalian. Oleh karenanya jangan ragu-ragu ketika ketemu kawan kita bilang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Pokoknya salam. Baik, kita lanjutkan hadis ke-9. Ikhwan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Larangan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang kafir. Larangan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang kafir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu,
Rasulullah SAW bersabda, "La tabda'ul yahuda walan nasara bis salam." Janganlah kalian mendahului ahlul kitab yaitu Yahudi Nasrani dengan mendahului mengucapkan salam kepada mereka. Fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattaruhu ila adyaqihi. Kalau kalian bertemu dengan salah seorang dari mereka di jalan, maka berpapasan dengannya, maka desaklah agar dia berada di jalan yang sempit, yaitu di pinggir, jangan lewat tengah. Saya ulangi hadis ini, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Janganlah kalian mendahului mengucapkan salam kepada Yahudi Nasrani. Fa idza laqitum ahadahum fit tariq, jika kalian bertemu dengan salah seorang dari mereka di jalan, lagi jalan di jalan umum, fattaruhu ila adyaqihi, maka buat mereka atau buat dia berjalan di pinggir. Hadis ini dipahami oleh sebagian orang seakan-akan mengajarkan kekasaran dan yang lainnya. Tapi kita renungkan dulu hadis ini ya. Hadis ini adalah kondisi tertentu ya. Pertama, kita harus tahu bahwasanya terlalu banyak kisah teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepada non-muslim, kepada orang kafir. Banyak sekali hadis-hadisnya. Rasulullah suruh berbuat baik kepada tetangga meskipun kafir. La yazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Senantiasa Jibril memberi wasiat kepada aku berbuat baik kepada tetangga. Ya, meskipun tetangga tersebut orang kafir. Sampai seorang sahabat sengaja bikin kue enak dikirim kepada tetangganya Yahudi. Ya. Rasulullah SAW lah yang pernah berbuat baik kepada pembantunya. Karena gulam yakhdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang gulam Yahudi, pemuda Yahudi yang sering membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia sakit, pembantu loh. Rasulullah SAW sebagai kepala negara menyenguknya dan mendakwahinya dengan mengatakan, wahai fulan, hendaknya ucapkan la ilaha illallah. Ya, jadi Nabi mendakwahi ya, orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah berkata, ala man dzalama muahadan, ketahuilah siapa yang mendolimi orang kafir yang hartanya dilarang ditumpahkan, yaitu orang kafir yang terjaga hartanya dan darahnya, seperti kafir musta'man atau kafir dhimmi atau kafir mu'ahad. Ini semua adalah jenis-jenis kafir yang darahnya haram untuk ditumpahkan. Yang haram darahnya halal untuk ditumpahkan cuma kafir harbi. Itu kita sedang perang sama dia, kita boleh bunuh dia. Kalau enggak kita bunuh dia, kita yang dibunuh. Tidak ada masalah, orang tidak akan cela kita kalau kita bunuh dia kondisi perang. Tapi selain itu tidak boleh. Maka Nabi berkata, ala man dzalama mu'ahadan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi akhadha minhu malahu bighairi tibi nafsihi fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah siapa yang mendolimi orang kafir muahad, kafir dhimmi yang punya perjanjian dengan kita, atau menjatuhkannya, merendahkannya, atau membebani dia pekerjaan lebih yang di luar kemampuannya, mentang-mentang itu orang kafir adalah anak buah kita, kita bebani dengan pekerjaan yang berat. Nabi bilang tidak boleh. Atau mengambil harta punya orang kafir tersebut tanpa dia ridhai, fa ana hajiju yaumal qiyamah, aku akan berdebat dengan dia pada hari kiamat. Ini tegas bagaimana perhatian Rasulullah SAW terhadap orang non muslim ya. Sampai ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, ketika dia akan meninggal, ya sampai Nabi mau salatkan dia. Ya. Artinya kalau kita bicara tentang akhlak Islam terhadap orang kafir, lengkap dan sangat banyak. Contohnya sangat banyak, tidak mungkin kita sebut satu persatu. Tetapi untuk masalah ini, kalau kita melewati orang kafir, maksudnya apa? Kita jangan ngalah. Ada posisi di mana kita enggak perlu kalah. Kita yang berbicara, jangan kita biarkan dia yang berbicara terus, kita berbicara. Ada saatnya kita menunjukkan izzatun nafs, kebesaran jiwa, ya, ketinggian jiwa kita tunjukkan, ya. Bukan dalam segala posisi kita minder, orang kafir yang ngomong, orang kafir yang mendominasi. Enggak benar. Saatnya kita berbuat baik sama tetangga, saatnya kita ramah sama orang kafir, kita lakukan. Tapi dalam kondisi tertentu kita yang berbicara. Misalnya masalah hukum, misalnya masalah ini, kita yang berbicara. Ya. Nah, sama seperti ketika melewat satu jalan dan kita tinggal misalnya di negara Islam, berhukum Islam, jangan kita malah ngalah. Nanti dia malah merasa pede dengan agama dia. Dia merasa pede dengan agama dia dan dia semakin bertahan dengan agama dia. Nah, kita enggak perlu ngalah dalam kondisi itu, bukan berarti kita jahat sama dia, enggak, kita enggak jahat. Tapi dalam kondisi itu kita enggak perlu ngalah. Jadi ada posisi-posisi di mana kita, jadi masalah berbuat baik sama orang kafir itu jelas Allah bolehkan. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Wallahu innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi kalian, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Allah suka dengan sifat keadilan. Jadi berbuat baik sama non muslim banyak dalil-dalilnya. Oleh karena betapa banyak dulu orang-orang masuk Islam gara-gara akhlak kaum muslimin sampai sekarang.
Orang masuk Islam gara-gara akhlak kaum muslimin. Kenapa? Muamalah mereka baik. Tapi maksud Nabi ada kondisi-kondisi kita yang berbicara. Kita yang menunjukkan izzatun nafs, kita yang menunjukkan kejayaan. Bukan kita ngalah dalam segala lini. Enggak. Karena kalau kita ngalah dalam segala lini, dia semakin pede dengan agamanya. Kapan dia mau meninggalkan kesyirikan? Ini saya khawatirkan kadang-kadang sebagian dai bertemu dengan orang-orang non-muslim mengesankan bahwasanya apa yang dipegang oleh non-muslim tersebut adalah benar. Ini kadang-kadang bahaya. Kita ramah sama dia. Nabi SAW ramah sama orang Yahudi di kota Madinah. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraisy. Tapi Nabi dakwahi mereka. Nabi jelaskan kalian di atas kesyirikan. Justru Nabi dakwahi mereka. Dengan menghormati mereka, dengan biarkan mereka beribadah dengan cara mereka. Bahkan Nabi punya perjanjian damai dengan mereka. Ya. Ada kerjasama dengan mereka, itu lain halnya. Tapi jangan mengesankan bahwasanya agama yang dia pegang itu benar. Kita bermuamalah dengan orang kafir banyak. Sejak kecil kita punya teman-teman orang-orang non-muslim banyak. Mau orang Nasrani, mau orang Hindu, ya, mau orang mana, kita punya teman-teman. Apalagi kalau sudah ke luar negeri, ya, ke banyak. Tapi bukan, kita tetap baik sama mereka. Tapi jangan mengesankan kita benar semua kok. Semua agama kita benar. Itu nggak boleh seperti itu. Apalagi dia merasa dia benar. Apalagi dia merasa dia benar ya. Ini kadang-kadang kita sedihkan ya. Ya kalau dia misalnya melakukan suatu acara ritual keagamaan, ya sudah biarin aja. Kita jangan ganggu. Tapi jangan kita seakan-akan mendukung, itu repot. Mendukung acara kesyirikan yang mereka lakukan, ini mereka semakin pede. Sampai terungkap dari mulut sebagian mereka. Sekarang saya punya teman ada yang dia sempat dia mu'alaf, kemudian keluarganya masih belum masuk Islam. Maka dia berkata, "Ustaz, sampai keluarga saya ngejek saya." Dia bilang, "Kau belum kembali lagi kan ke agama kita? Lihat teman-teman mau jaga kita di dunia. Di surga nanti mereka juga jaga kita, jadi penjaga kita." Jadi mereka semakin pede dengan agama mereka. Ini yang kita tidak inginkan. Ada toleransi, kita menghargai, kita membiarkan, tapi tetap muslim. Wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan orang musyrik. Harus jelas. Ini maksud saya, yang kita bahas ini Nabi mengajarkan kita tidak seluruh kondisi kita ngalah. Karena kalau kita ngalah dalam sebagian kondisi, mereka semakin pede dengan agama mereka. Mereka semakin terjebak dengan kesyirikan. Itu yang kita tidak inginkan. Kita ramah kepada mereka, tunjukkan akhlak yang mulia. Tapi ada saatnya kalau kita bicara, kita yang bicara. Kita yang mimpin acara. Kita yang berdominan. Begitu, bukan kita selalu didominasi, selalu mengalah, tidak pada tempatnya. Inilah maksudnya hadis ini. Jangan disangka bahwasanya Nabi SAW mengajarkan kebengisan, tidak. Hasya wa kalla, Rasulullah SAW adalah orang yang sangat lembut bahkan kepada orang-orang kafir yang diketahui orang kafir di zaman Nabi SAW. Mereka tahu Nabi orang yang sangat lembut. Baik musyrikin Arab maupun orang Yahudi, mereka tahu bagaimana baiknya Muhammad SAW. Taib. Kita baca awal hadis ini, kata Nabi SAW, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jangan kalian bermula lebih mendahulukan mengucapkan assalamualaikum kepada Yahudi Nasrani. Kenapa tidak boleh? Karena salam itu doanya keselamatan, sementara mereka enggak selamat. Gimana kita bilang assalamualaikum sementara mereka masuk neraka? Enggak nyambung, enggak sinkron, enggak matching. Gimana bilang keselamatan bagi kalian, ternyata mereka masuk neraka? Ini kan enggak benar. Dan mereka tidak berhak untuk didoakan untuk selamat dari neraka, mereka masuk neraka. Kalau kita bilang semoga Allah beri hidayah kepada kalian, oke. Tapi kita bilang kalian selamat sementara masuk neraka, enggak pas. Tapi kalau kita memberi salam kepada mereka, kita boleh memberi salam dengan salam mutlak, tidak tertuju kepada mereka. Seperti atau salam bersyarat. Salam bersyarat seperti Nabi memberi salam kepada Heraklius. Kata Nabi, ila Herakl azimir Rum, kepada Heraklius pembesar Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Artinya kalau kau ikut petunjuk kau kena salam ini. Kalau enggak ya enggak. Ini contoh salam bersyarat. Salamun ala man ittaba'al huda. Bukan assalamu alaikum. Assalamualaikum berarti engkau selamat. Berarti enggak selamat, dia Nasrani. Ahlul kitab masuk neraka jahanam. Maka kalau beri salam kita beri salam yang bersyarat, yaitu salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi yang ikut petunjuk. Kalau enggak ya enggak dapat selamat. Atau kita mengucapkan selamat yang mencakup tidak kena mereka, seperti assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kita bilang assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Selamatan bagi kami yaitu orang muslimin dan orang-orang yang saleh. Adapun assalamualaikum kepada orang kafir tidak boleh. Nabi yang melarang.
Terus bagaimana Ustaz kalau kita ketemu mereka? Ya kita sopan santun. Sopan santun tidak bersih assalamualaikum. Kita bisa good morning, good afternoon bisa. Pagi Pak, sehat Pak. Sore Pak. Ya, kabar gimana Pak? Gimana hari ini? Banyak kita bisa ungkapkan, kita ramah. Karena masalah assalamualaikum ini mustalah syar'i. Syar'i yang tidak boleh diucapkan kepada mereka, kecuali kalau mereka mengucapkan salam dulu baru kita balas. Ya, baru kita balas ya. Jadi kalau mereka yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babil adil, dia doakan kita, kita doain dia. Jadi kita doain dia. Taib. Kita lanjutkan adab-adab bersin. Hadis ke-10. Adab-adab bersin. Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah. Jika salah seorang dari kalian bersin, ucapkanlah alhamdulillah. Wal yakul lahu akhuhu yarhamukallah. Saudaranya yang mendengar jawab yarhamukallah, namanya tasmit. Tasmitul atish, ya, tasmit. Fa idza qala lahu yarhamukallah, kalau saudaranya menjawab yarhamukallah, falyakul yahdikumullah, maka ucapkan yahdikumullah, semoga kalian diberi petunjuk oleh Allah. Wa yuslihu balakum, dan Allah meluruskan urusan kalian, ya. Ini subhanallah adab yang indah, saling balas-balasan. Orang yang bersin bilang apa? Alhamdulillah. Yang dengar yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Yang bersin jawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah beri petunjuk kepadamu dan semoga Allah memperbaiki urusanmu. Balasan saling balas yang indah di antara mereka. Baik, kita perhatikan yang pertama adab orang yang bersin. Adab orang yang bersin, ya. Pertama, ya. Sebagian dalam hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajahu biyadihi. Rasulullah sallallahu kalau bersin, dia tutup wajahnya dengan tangannya. Au bi thawbi, atau dengan bajunya. Wa ghadda biha sautahu, dan dia kecilkan suaranya. Jadi suaranya kecil. Ya, adabnya begitu. Kita tutup suara kecil, ya. Kemudian kita bilang alhamdulillah. Itu adabnya. 3 ya. Tutup dengan tangan, atau dengan baju, atau dengan sorban, dengan apa, enggak ada masalah, atau dengan tisu, ya. Atau dengan masker, ya. Kemudian kecilkan suara. Baru bilang alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, telah berikan aku banyak kenikmatan. Bukan sebagian teman, ada teman saya cerita, dia naik pesawat musim pandemi. Musim pandemi naik pesawat di luar negeri. Negara kafir. Dia berdua. Mereka pakai masker. Begitu temannya bersin batu-batu, dibuka maskernya. Di mana habis bersin pakai tutup lagi. Ini harusnya orang didatangi pramugari semuanya. Dia malah bersin batu, malah dibuka maskernya. Ya enggak lah, kita biar tidak menular kepada yang lain, ya. Dan itu adab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang susah juga masalah mengecilkan suara ketika bersin. Saya subhanallah, saya lama di Madinah. Saya dapati teman-teman saya semua kalau bersin kecil. Begitu, enggak ada yang menggelegar. Kita di Indonesia Masya Allah menggelegar. Jual, mereka pakai mic sudah selesai. Dan saya termasuk yang bersinnya besar. Mengkecilkan lagi sudah susah, saya nggak tahu kenapa. Jadi kecil nggak bisa. Jadi kalau kecil itu kayaknya belum selesai, belum 100%, masih keluar sedikit. Tapi teman-teman saya di Madinah, subhanallah, orang Arab itu sedikit sekali. Nggak ada yang gelegar tuh, nggak ada. Berada, alhamdulillah. Karena mungkin dari kecil, kita dari kecil dulu nggak ada yang ngajarin. Dulu nggak ada yang ngajarin, saya pikir kalau bisa bersih puas enak, jadi besar ya. Sekarang saya sudah gede, udah ngaji, mau ngecilin lagi udah nggak bisa, terlanjur gede. Ya qadarullah, ya. Sudah terlanjur. Tapi yang sunahnya tetap ditutup, alhamdulillah tetap kita jalankan. Jadi sunah orang bersih demikian. Ditutup, suaranya dikecilin, volumenya kecilin, kalau bisa sekecil mungkin. Bersin tapi volumenya dikecilin dan bilang alhamdulillah. Orang yang mendengar menjawab yarhamukallah. Yarhamukallah. Kalau orang yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, kita enggak perlu jawab yarhamukallah. Kapan kita wajib menjawab yarhamukallah? Kalau kita mendengar dia mengucapkan alhamdulillah. Dalam satu hadis, atasa rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 orang bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashammata ahadahuma wa lam yushammit al-akhar. Dia dua-duanya bersin di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka satunya Nabi mengucapkan yarhamukallah, yang satu Nabi tidak ucapkan yarhamukallah. Maka yuqalu lahu, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza, kenapa Anda Rasulullah? Satunya kok yarhamukallah?"
Kata Nabi, hadza hamidallah. Yang satunya ini tadi bilang alhamdulillah, makanya saya ucapkan yarhamukallah. Wa hadza lam yahmadillah. Adapun yang satunya tidak mengucapkan alhamdulillah, maka saya pun tidak mengucapkan yarhamukallah. Ya. Terkadang seorang lupa, saking sibuk lagi ini, lanjutin lagi konsentrasi. Nah, kita ingatkan. Sudah muji Allah belum? Oh iya, alhamdulillah. Kita ingatkan, bagus. Ya. Seperti Auza'i rahimahullah, ya, tatkala dari Auza'i meriwayatkan ada seorang bersin di hadapan Ibnu Mubarak. Bersin di hadapan Ibnu Mubarak, seorang al-hadis, seorang ulama, dan orang yang bersin lupa bilang alhamdulillah. Ya, maka Auza'i berkata kepada orang ini, apa sih kalau orang bersin bilang apa? Oh iya ya, alhamdulillah. Baru mereka jawab, yarhamukallah. Ini mengingatkan enggak ada masalah. Ya. Mengingatkan enggak ada masalah. Kalau ada orang yang sakit, dia bersin berulang-ulang, maka tidak perlu kita bilang yarhamukallah. Kita bilang syafakallah. Semoga engkau cepat sembuh. Ya. Dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang bersin di sisi Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan yarhamukallah. Ternyata dia bersin lagi. Rasulullah berkata ar-rajul mazkum, dia flu. Ya, dia flu. Maka doanya kita bisa bilang syafakallah, Allah yashfik, semoga cepat sembuh. Berarti dia sakit. Ini bukan bersin biasa. Bersin biasa itu kan terkadang kena debu atau apa, kita langsung refleks, respon, langsung kita bersin. Ya. Taib, kalau kita mendengar orang mengucapkan yarhamukallah, maka kita jawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu, memberi petunjuk kepadamu, dan semoga Allah memperbaiki urusanmu. Ya. Taib, ada peringatan di sini, ada 3 peringatan yang kita bacakan. Yang pertama adalah tetap disyariatkan mengucapkan yarhamukallah bagi orang yang bersin, dan jika diketahui dia orang yang bersin tersebut mengucapkan alhamdulillah meskipun kita enggak mendengar dia bilang alhamdulillah. Jadi kita mungkin lagi konsentrasi, terus ada suara bersin, acim. Terus kita lihat mulutnya goyang. Kita enggak dengar tapi kita lihat dia mulutnya goyang, kita bilang yarhamukallah, enggak ada masalah. Yang penting kita bisa pastikan dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita jawab yarhamukallah. Atau kita enggak dengar, agak jauh, kita lagi kumpul di kelas, satu orang bersin, acim. Tahu-tahu kita enggak dengar dia bilang alhamdulillah, tapi orang dekat mengatakan yarhamukallah, berarti dia dengar. Kalau kita tahu ada yang jawab yarhamukallah, kita ikut jawab yarhamukallah. Ini yang pertama. Peringatan yang pertama. Jadi tetap kita jawab meskipun kita enggak dengar, selama kita tahu dia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian juga disunahkan kita mengucapkan yarhamukallah bagi orang meskipun jauh, dia bersin alhamdulillah. Ya, meskipun jauh dari kita tahu tidak ada yang jawab karena jawabnya adalah fardhu kifayah. Maka kita datang kepada dia, kita bilang yarhamukallah. Misalnya di pinggir jalan dia bersin, alhamdulillah. Waduh, enggak ada orang di sekitarnya. Kita datang, yarhamukallah, atau kita datang kepada dia, kita bilang yarhamukallah. Yang penting kita jawab, ya. Disunahkan demikian. Ini Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan satu kisah yang menakjubkan. Dia berkata, Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari dia mengatakan, waqad akhraja Ibnu Abdul Bar bi sanadin jayyid an Abi Dawud sahib sunan. Ibn Abdul Bar rahimahullah, ulama Maliki, penulis At-Tamhid dan Istidhkar, dia membawa suatu riwayat dengan sanad yang jayyid, yaitu sanad yang baik, sanad yang sahih dari Abu Dawud As-Sijistani, pemilik kitab Sahih Sunan Abi Dawud. Annahu kana fi safinatin, suatu hari dia di sebuah kapal, fasami atisan ala syatti hamida. Dia lagi di kapal lagi mau siap berangkat mungkin. Terus di pinggir pantai ada orang bersin, dia sudah di atas kapal. Orang itu bersin dan orang tersebut mengucapkan alhamdulillah, tapi enggak ada yang jawab dia. Maka faktara qariban bidirham hatta ja'ila atas. Maka dia sewa perahu kecil. Sebentar ke pantai. Dia sewa 1 dirham karena cuma dekat. Dia naik qariban, naik perahu tadi kapal, naik perahu kecil menuju ke tepi pantai. Kemudian dia mengatakan yarhamukallah. Kemudian dia balik. Dia mengucapkan yarhamukallah, kemudian dia balik. Orang heran. Ya. Kenapa jauh susah sewa kemudian 1 dirham itu banyak, kemudian cuma untuk jawab yarhamukallah. Orang kalau menjalankan sunnah, ya. Lihat ulama, mereka menjalankan sunnah. Ya. Mereka enggak ini sepele, enggak. Mereka sewa, mereka datang yarhamukallah. Faqala la'allahu yakunu mujabad da'wah. Bisa jadi dia doanya dikabulkan. Karena saya bilang yarhamukallah, dia doain saya, dia bilang yahdikumullah wa yuslihu balakum. Siapa tahu doanya dikabulkan. Jadi dia seakan-akan dia hanya sekedar merendah, ya. Sebenarnya dia ingin menjalankan sunnah. Tapi dia merendah, dia bilang siapa tahu doanya dikabulkan.
Apa yang terjadi setelah itu? Falamma raqadu sami'u qailan yaqul. Ketika mereka tidur, mereka terjaga, mereka mendengar suatu suara berkata, ada suara bunyi di kapal setelah kapal berjalan. Ya ahlas safinah, wahai penumpang kapal sekalian. Inna Aba Daud ishtaral jannata minallahi bidirham. Sungguhnya Abu Daud telah membeli surga dengan 1 dirham. Abu Daud telah membeli surga dengan 1 dirham. Ini kejadian, pernah kejadian seperti itu. Kemudian juga yang terakhir, jika seorang sedang salat, kemudian dia bersin, ya, maka dia boleh mengucapkan alhamdulillah. Tetapi yang dengar lagi salat enggak boleh jawab yarhamukallah. Kenapa tidak boleh jawab? Karena berbicara dengan orang dengan selain Allah dalam salat membatalkan salat. Berbicara tuh kepada selain Allah dalam salat membatalkan salat. Tapi kalau bicara dengan Allah enggak ada masalah karena ketika kita salat kita sedang berbicara dengan Allah. Iyyaka na kepada Engkau lah kita bicara dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Subhanakallahumma kita memuji Allah. Jadi kita bicara dengan Allah, kita berdoa. Ya. Tapi kalau kita bicara sama orang salat kita batal. Nah, kasusnya begini. Ada orang salat dia bersin. Boleh enggak dia bilang alhamdulillah? Boleh, enggak ada masalah karena dia bicara sama Allah. Alhamdulillah alamin boleh. Nah, yang dengar lagi salat, enggak boleh dia bilang yarhamukallah. Karena kalau dia bilang yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, berarti dia ngomong sama yang bersin, berarti salatnya batal. Atau dia lagi salat, dia bersin, alhamdulillah, kemudian dengar orang bilang yarhamukallah, jangan dia lagi salat dia balas yahdikumullah, berarti dia ngomong sama orang. Nah, ini salat batal karena pembatal salat adalah berbicara. Pernah terjadi seorang sahabat, ya, Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Dia berkata, "Baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id atasa rajulun minal qaum." Saya sedang salat bersama Nabi sebagai makmum, tiba-tiba ada seorang yang bersin. Dan dia mengucapkan alhamdulillah. Faqultu yarhamukallah. Aku bilang yarhamukallah. Faramanil qaumu bi absarim. Orang semua lagi salat ngelihat saya, ngelirik saya karena saya ngomong sama orang. Aku berkata, "Wa thukla ummiyah, ma sya'nukum?" Celaka ibuku kehilanganku. Ada apa dengan kalian? Kenapa lihat aku? Tanzuruna ilai. Dia ngomong lagi. Ngapain lihat-lihat? Jadi dia sudah ngomong yarhamukallah. Para sahabat enggak mungkin nunggu, enggak bilang diam. Kalau bilang diam batal salat mereka. Mereka cuma ngelihat. Maksudnya untuk ingatkan kamu jangan ngomong. Ketika dilihatin dia tambah jengkel, dia mengatakan, "Masya'nukum, apa urusan ente semua? Tanzuruna ilai. Ngapain lihat aku?" Faja'alu yadribuna bi aidihim al-afkhadhi. Maka mereka pukul tangan mereka di paha mereka, suruh diam. Falamma ra'aituhum yusammituni walakinni sakattu. Tatkala aku lihat mereka ingin aku diam, aku pun diam. Falamma sallallahu alaihi wasallam bi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'du asana ta'liman minhu. Setelah aku selesai salat, Rasulullah SAW, subhanallah, aku tidak pernah melihat pengajar yang sebelumnya yang lebih baik daripada Nabi SAW. Wallahi ma kaharani wala darabani wala syatami. Dia tidak menghardikku, tidak mencelaku, tidak memakiku, tidak memukulku. Nabi aja berkata, "Inna hadhihi salat la yasluh fiha syai'un min kalamin nas." Salat itu tidak pantas untuk pembicaraan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Salat itu adalah untuk takbir, tasbih dan untuk membaca Al-Qur'an. Taib, inilah yang saya sampaikan, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi tentang adab-adab minum. Taib, demikian saja ya kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.